Halo Update Lovers, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Waladzikurullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saat ini nama Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Das'ad Latif menjadi salah satu pendakwa yang populer di masyarakat dengan style ceramahnya yang humoris. Kedua ustadz ini sama-sama viral melalui sosial media karena mampu menghadirkan gelak tawa jamaah saat mengikuti kajiannya. Tidak kusangka kau begitu, Pret. Kenapa berdoa di Facebook? Sama-sama berprofesi sebagai pendakwa, berikut ini adalah 6 perbandingan Ustadz Abdul Somad dengan Ustadz Das'ad Latif. Pendidikan. Nah, buat kalian yang penasaran dengan latar belakang pendidikan kedua Ustadz kondang ini, yuk kita simak bareng-bareng. Kita mulai dari UAS dulu ya. Ustadz Profesor Haji Abdul Somad Batubara LC di ISA PhD mengawali pendidikannya di sekolah berbasis tahfidz Quran mulai dari SD sampai Madrasah Aliyah. Nah, setelah tamat Madrasah Aliyah, UAS diterima sebagai mahasiswa S1 di Universitas Al-Azhar Mesir. Kemudian melanjutkan S2 di Institut Darul Hadits Maroko dan S3 di Universitas Islam Omdurman Sudan. Untuk gelar profesor, UAS diberikan oleh University Islam Sultan Syarif Ali, Brunei Darussalam. Lain halnya dengan Dr. Haji Das'ad Latif SSOS SAG MSI PhD. Pendidikan S1 beliau ditempuh di 2 kampus sekaligus, yaitu UIN Alauddin Makassar jurusan Peradilan Islam dan Universitas Hasanuddin jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, setelah memperoleh gelar sarjananya, beliau melanjutkan program S2-nya di Universitas Hasanuddin jurusan Komunikasi. Keseriusannya dalam menuntut ilmu dibuktikan dengan gelar PhD dari Universitas Kebangsaan Malaysia, jurusan Ilmu Komunikasi sekaligus gelar doktor keduanya di Universitas Islam Makassar dalam bidang ilmu syariah. OMG, Mimin aja kuliah S1 hanya 1 jurusan. Itu pun udah kelimpungan. Gimana kalau 2 ya? Wow, bisa-bisa otak Mimin jadi melepuh kali ya. Kekayaan. Mengisi berbagai job sebagai penceramah di berbagai acara televisi maupun off-air, pasti kalian kepo kan dengan pundi-pundi kekayaan beliau? Gak perlu lama-lama, yuk kita bahas. Selain bekerja sebagai pendakwa, UAS ternyata memiliki bisnis lain yang menjadi ladang uangnya. Nah, beberapa bisnis yang dikelola adalah bisnis pakaian lewat UAS Original Store, toko buku amanah, dan channel YouTube Ustadz Abdul Somad Official. Memiliki sumber penghasilan tambahan, suatu hal yang lumrah jika UAS mampu mewujudkan hobi otomotifnya dengan memiliki beberapa motor. Seperti Harley Davidson tipe 48 dengan kisaran harga 500 juta rupiah. Selain moge, UAS juga memiliki Yamaha RX King generasi terakhir dan motor klasik jenis Honda C70. Nah, kalau Ustadz Das'ad beda lagi nih ceritanya. Di sela-sela kesibukannya sebagai penceramah, Ustadz Das'ad juga memiliki sumber penghasilan lain. Beliau merupakan pemilik dari Travel Gelora Indah Perdana yang melayani perjalanan umroh dan haji plus. Travel tersebut berlokasi di kota Makassar. Selain bisnis travel, beliau juga merambah dunia digital lewat channel YouTube pribadinya Das'ad Latif. Dari hasil kerja kerasnya, beliau pun memutuskan untuk membeli mobil baru Toyota Alphard pada tahun 2020. UAS punya motor harga 500 juta. Ustadz Das'ad punya mobil Alphard. Kalau kamu punya apa? Komen di bawah ya. Followers IG. Merupakan salah satu ustadz populer di Indonesia dan memiliki banyak penggemar di setiap rangkaian kegiatan ceramahnya. Nah, kalau ngomongin soal Instagram nih, kira-kira followers UAS dan Ustadz Das'ad berapa ya? Terus, sudah verified belum ya? Kalau gitu, yuk kita kepoin. Akun Instagram pribadi milik Ustadz Abdul Somad telah di-verified oleh Instagram dan memiliki followers lebih dari 4,9 juta. Dalam akunnya yang bernama @ustadzabdulsomad_official, beliau memiliki lebih dari 2.000 postingan. Sedangkan akun Instagram milik Ustadz Das'ad Latif, jumlah followersnya masih di bawah UAS, yaitu 1 juta followers. Tapi sudah di-verified kok sama Instagram.
Dalam akun Instagramnya di @dasatlatif1212, beliau memiliki lebih dari 1.500 postingan. Nah, kalian sudah follow belum? Ada banyak kajian Islami loh di postingan mereka. Jangan lupa di follow ya. Gaya ceramah. Ustadz Abdul Somad merupakan seorang pendakwah dan ulama Indonesia yang sering mengulas kajian agama Islam, khususnya kajian ilmu hadis dan ilmu fikih. Selain itu, UAS juga aktif membahas isu-isu nasionalisme dan masalah lainnya yang terjadi di tanah air. Dalam menyampaikan gagasannya, beliau dikenal sebagai pendakwah tegas dan lugas. Kemeja, jas. Kalau sampai 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Banyak jamaah yang menyukai cara beliau berdakwah yang dikemas secara menarik, sehingga ceramahnya mudah dipahami oleh para jamaah. Sesekali UAS pun menyelipkan unsur komedi dalam ceramahnya agar jamaah tidak jenuh dan bosan menyaksikan dirinya di mimbar. Mirip Ustadz Somad gitu. Kalau UAS yang ceramah sih, Mimin gak pernah bosan. Abisnya lucu sih. Beda lagi nih dengan Ustadz Dasat Latif. Sebagai seorang alumni dan dosen jurusan komunikasi, beliau berpendapat bahwa seorang penceramah dapat menerapkan strategi ketika berdakwah. Dan itulah yang diterapkan dalam setiap ceramahnya. Beliau berdakwah dengan cara membujuk dan membuat jamaah merasa bahagia dengan apa yang disampaikannya. Dan sesekali menyelipkan guyonan yang bertujuan agar jamaah bisa memahami pesan agama Islam dengan baik. Rakyat biasa, jenderal. Dengan cara seperti itu, beliau yakin jamaah akan antusias dalam menonton dan mendengarkan ceramahnya. Bahkan Ustadz Dasat menuturkan tak sedikit orang non-muslim yang senang dengan konten-konten ceramah yang pernah disampaikannya. Non-muslim aja ketagihan nonton ceramah Ustadz. Kalian gimana? Hari ini udah dengar ceramah atau kajian belum? Hiduplah sederhana, bersabar, kemudian dekati Allah dengan meningkatkan kualitas sholat. Fashion. Setiap pendakwah memiliki fashion atau style masing-masing setiap kali tampil di depan jamaahnya. Sama halnya dengan Ustadz Abdul Somad, selalu tampil stylish saat mengisi berbagai acara, termasuk ceramah. Dari beberapa kesempatan, UAS kerap terlihat mengenakan pakaian atau kopiah adat dari daerah yang dikunjunginya. Ingat, cuma sesekali aja ya. Selain mengenakan pakaian adat yang simpel, UAS lebih sering terlihat mengenakan baju koko lengan panjang, celana kain, dan tak lupa dengan kopiahnya. Untuk kopiah, UAS kerap mengenakan kopiah biasa berwarna hitam dari brand fashion miliknya. Oh ya, jangan lupa sorbannya ya. Tapi sorban yang dikenakan UAS hanya dikalungkan di leher saja. Kalau di kepala, kan itu ajib. Oke, back to the topic. Fashion ala Ustadz Dasat juga tidak kalah stylishnya loh dengan UAS. Ustadz Dasat dalam setiap kegiatan dakwahnya selalu identik dengan baju koko model gamis dengan kopiah yang dominan berwarna putih. Selain baju koko gamis, beliau juga biasanya memadupadankan baju koko dengan kain sarung polos. Untuk fashion dakwah, kamu tim mana nih? UAS atau Ustadz Dasat? Komen di bawah ya. Asal daerah. Kedua ustadz populer ini merupakan anak daerah yang berhasil menjadi idola masyarakat berkat kemampuan dakwahnya. Anak daerah? Oke deh, Mimin kasih tahu. Ustadz Abdul Somad lahir di Silo Lama, Asahan, Sumatera Utara pada 18 Mei 1977. UAS merupakan keturunan suku Batak dan Melayu. Ayahnya memiliki darah Batak, sedangkan sang ibu Melayu. UAS sendiri diketahui berasal dari Pekanbaru, Riau. Memiliki penting dalam menyiarkan agama Islam dan memegang teguh adat istiadat Melayu, UAS mendapat gelar adat dari Lembaga Adat Melayu Riau sebagai Datuk Seri Ulama Setia Negara. Sekarang giliran Ustadz Dasat nih. Dari logatnya, coba deh kalian tebak asal daerah beliau. Pisang. Pulanglah 1 jam kasihan, Masya Allah. Beginilah kita kadang-kala. Sekke. Kikirigalah paku jambatan. Nah, benar banget. Beliau adalah ustadz populer yang berasal dari Makassar. Ustadz Dasat Latif lahir di Makassar pada 21 Desember 1973. Lahir di Tanah Bugis, kedua orang tua beliau diketahui tinggal di Desa Bungi, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Di sini ada keturunan Pinrang nggak? Kali aja rezekinya kayak Ustadz ya? Amin.